Haleluya, salam bagi kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kalau video ini bisa dirilis kembali, itu semua karena Tuhan baik. Amin. Nah, saya percaya keadaan kita baik-baik saja. Amin. Dimanapun kita berada, kasih Tuhan tetap mengalir atas setiap kehidupan kita. Amin. Nah, kita percaya eh, suatu yang terjadi, hari telah berganti, itu semua karena Tuhan yang mengatur kita. Karena kata firman Tuhan, segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Amin. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan membahas suatu tema, yaitu adalah masihkah dijajah atau sudah merdeka. Nah, kalau firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan berulang kali kita dengar, karena sekali lagi firman Tuhan yang segala sesuatunya yang sudah kita dengar itu tetap menjadi firman itu sendiri. Oleh sebab itu firman ini melekat dalam kehidupan kita. Masihkah dijajah atau sudah merdeka? Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita percaya kemerdekaan suatu bangsa itu adalah hak mutlak, suatu kewajiban. Nah, kalau kita tarik kepada pribadi kita wajib merdeka, kita wajib beribadah dengan bebas, kita wajib untuk memuji Tuhan dengan bebas, kita wajib punya hak secara total sebagai masyarakat bangsa yang ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus belajar mengenai tema ini. Masih dijajah atau sudah merdeka? Pertanyaan yang sangat luar biasa yang harus kita pikirkan. Mari sejenak kita merenungkan betapa dahsyatnya anugerah Tuhan bagi bangsa kita ini sehingga kita bebas dari segala penjajahan. Mungkin kita berpikir hari ini mungkin bangsa kita sudah merdeka. Kita track sampai kepada beberapa tahun yang lalu. Mungkin secara lively ya, secara pemikiran, oke, bangsa kita sudah merdeka. Tapi banyak sekali masyarakat yang notabene-nya masih dalam kesusahan, belum sejahtera atau maju. Tapi kita percaya melalui pemikiran kita, melalui hidup kita, biarlah kita tetap merdeka. Karena kita percaya sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, kita percaya firman Tuhan berkata demikian, mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita percaya sebagai umat yang dipilih Tuhan. Nah, kita percaya ketika kita mengetahui kebenaran apa yang terjadi, maka kita dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Nah, mari anak-anak Tuhan, saya mendorong untuk kita selalu mengetahui kebenaran itu sehingga tidak ada dusta di antara kita. Nah, kita percaya kalau hari ini kita merasa sudah merdeka, maka kita percaya sekali merdeka, tetap merdeka. Kita tidak akan dijajah lagi oleh siapapun, oleh pihak manapun, tapi kita percaya, kita berdiri dengan iman, kita berkata, kita sudah merdeka karena Yesus hidup, karena Yesus sudah mati, karena Yesus bangkit dari kematian menuju kekekalan daripada untuk manusia, menebus setiap kita. Oleh sebab itu kita percaya kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Amin. Oleh sebab itu saya punya catatan bahwasannya berkata demikian, merdeka tidak hanya menang dalam situasi sesaat, tetapi harus permanen sebab di dalamnya ada kebenaran. Nah, kita percaya suatu hal yang istimewa kepada kita, karena sekali kita tetap merdeka, maka selamanya kita merdeka. Jangan membuat kemerdekaan ini menjadi sesaat, tetapi biarlah untuk selama-lamanya. Karena kita percaya untuk mempertahankan suatu kemerdekaan itu sangatlah sulit. Tapi ketika kita berkata kemerdekaan ini haruslah permanen, karena sekali kita mengikut Yesus, mempunyai kepastian hak mutlak, itulah tandanya kita sudah merdeka. Tidak ada lagi penjajahan dosa, tidak ada penjajahan daripada hal apapun membuat kita terganggu dari pemikiran kita. Tapi kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita, sebab kebenaran itu melahirkan sesuatu yang sejati dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk
perhambaan, supaya kita sungguh-sungguh ketika kemerdekaan itu dilepaskan daripada Tuhan, maka kita haruslah sungguh-sungguh sebagai umat pilihan Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita sungguh-sungguh lagi dekat dengan Tuhan, melalui kita ibadah, melalui kita memuji nama Tuhan, melalui kita berkeluarga, melalui kita berkuliah, melalui kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menunjukkan kita menjadi orang-orang yang merdeka, kita tunjukkan kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Amin. Kristus telah memerdekakan kita. Oleh sebab itu sekali lagi kita berkata, karena Kristus telah sudah merdekakan kita dari perhambaan dosa, dari hal-hal apa yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Itulah merdeka. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, berdirilah teguh. Nah, kalau kita melihat pahlawan-pahlawan yang ada, kalau mereka punya mental yang down, punya mental yang tidak berpikir dia bisa jadi menang, bisa menjadi seorang pahlawan sejati, maka suatu bangsa tidak akan tercipta lagi. Karena mereka mempunyai pemikiran harus patriotisme, harus yang punya hati yang teguh, harus punya iman yang pemberani seperti Daud melawan Goliat. Oleh sebab itu sekali lagi firman Tuhan berkata, karena itu berdirilah teguh. Kita harus menjadi pria-pria yang sejati, menjadi perempuan-perempuan yang lebih kuat lagi untuk menjadi suatu hal yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Dan janganlah mau lagi dikenakan perhambaan suatu hal yang menyatakan dosa. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jangan mau lagi terikat oleh setan. Jangan mau terikat dari siasat-siasat yang tidak baik. Demikian kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Seperti yang saya catat bahwa seperti seorang pahlawan yang berdiri teguh melawan penjajahan, sehingga kita bisa menang melawan penjajahan dosa, penjajahan iman, penjajahan rohani. Berapa banyak di antara kita sering dijajah oleh dosa, dijajah oleh iman, dijajah oleh rohani. Tapi hari ini kita berkata kita menang. Hari ini kita berkata kita sudah merdeka. Hari ini kita berkata kita lebih dari pemenang. Oleh sebab itu kita percaya di bulan Agustus ini penuh dengan makna. Seorang yang merasa dirinya merdeka, yang memiliki mental Kristus. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, biar kiranya membawa kita kepada suatu hal yang istimewa dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.